Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puspita Ningrum, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Dalam analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance ini, isu yang saya angkat terdapat 6 isu, yaitu 1. Kartu tani yang tidak tepat sasaran. Permasalahan saat ini, banyaknya petani yang tidak mendapatkan kartu tani, sedangkan yang bukan merupakan petani, ada yang mempunyai kartu tani. Dampaknya bisa menyebabkan pemberian bantuan pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Pihak yang terdampak adalah petani. Yang kedua, pengaplikasian pupuk yang berlebihan. Permasalahan saat ini masih banyak petani yang kurang memahami dosis dan cara pemupukan dengan tepat. Dampaknya, penggunaan pupuk berlebih dapat mengganggu mikroorganisme dalam tanah karena penggunaan pupuk secara berlebihan pada tanah membuat tanah menjadi asam. Pihak yang terdampak adalah petani dan lahan pertanian. Isu ketiga, kurangnya pemahaman kelompok tani terkait administrasi kelompok. Permasalahan saat ini masih banyak kelompok tani yang kurang memahami bidang pengadministrasian. Dampaknya bisa mengakibatkan kurang terstrukturnya kelembagaan kelompok. Pihak yang terdampak adalah kelompok tani. Isu yang keempat, masih banyak petani yang menggunakan jarak tanam tegel. Permasalahan saat ini, kurangnya pemahaman petani mengenai teknologi cara tanam, seperti cara tanam jajar legowo. Dampaknya, indeks panen yang cenderung sama. Pihak yang terdampak adalah petani. Isu yang kelima, partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan masih rendah. Permasalahan saat ini masih rendahnya antusias dan partisipasi petani dalam menghadiri penyuluhan pertanian. Dampaknya, tidak tersalurkannya informasi terkait isu pertanian terkini. Pihak yang terdampak adalah petani. Isu yang terakhir keenam, kurangnya inovasi dalam metode penyuluhan. Permasalahan saat ini masih banyaknya penyuluh yang melakukan penyuluhan dengan metode lama yang kurang inovatif, sehingga belum optimalnya pemahaman informasi yang diberikan dengan metode lama yang kurang inovatif. Pihak yang terdampak adalah petani dan penyuluh. Dari keenam isu tersebut, ditetapkan isu pertama dengan analisis isu. Yang pertama, penggunaan metode analisis APKL. Analisis APKL digunakan untuk menentukan kelayakan suatu isu dengan indikator aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Dari analisis APKL, isu kurangnya pemahaman kelompok tani terkait administrasi kelompok tidak memenuhi indikator problematik, yang artinya isu ini tidak memiliki dimensi masalah yang kompleks. Selain itu, 5 isu yang tersisa dapat dianalisis menggunakan analisis isu metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Analisis isu metode USG adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti. Penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu menggunakan skala rentang skor 1-5. Berdasarkan analisis isu menggunakan metode USG, didapatkan isu yang menjadi prioritas untuk segera diatasi adalah isu tentang kurangnya inovasi dalam metode penyuluhan. Isu tersebut dianalisis lagi menggunakan fishbone analysis untuk mengetahui lebih detail permasalahan. Mulai dari metode, faktornya adalah metode penyuluhan menggunakan metode yang simpel. Sedangkan dari aspek man adalah kurangnya keterampilan dan pemahaman teknologi. Untuk aspek environment adalah kurangnya tekanan dari petani dan atasan. Dan yang terakhir, aspek material adalah keterbatasannya media penyuluhan. Gagasan kreatif untuk menanggapi isu tersebut yaitu kegiatan penyuluhan harus bersifat persuasif sehingga dapat merubah perilaku para petani agar semakin maju dan tangguh. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan mengedepankan proses komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani, dan penggunaan teknologi terkini diperlukan untuk media penyuluhan yang menarik sehingga dapat mengoptimalkan penyampaian materi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.